Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. 'Allimna ya 'alim ma yanfa'una wanfa'na ya nafi' ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat kita masing-masing, marilah kita buka hati kita, buka diri kita bagi memudahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya yang kita akan kaji, mudah memasuki jiwa kita dan berakar di sana, terpatri di sana, memancarkan nurnya yang menjadi panduan dalam kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita dan mengabulkan harapan serta permohonan kita. Amin. Para pendengar muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun jua sekarang, ucapkanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena tidak ada apa yang dilaku oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bagi hambanya, melainkan semuanya adalah kebaikan buat mereka. Allah telah mengistihar memberitahukan,
maklumkan kepada kita bahwa Dia Maha Adil, bahwa Dia tidak mungkin melakukan kezaliman sekecil apapun, hatta kepada hamba-hambanya yang berderhaka sekalipun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak akan sekali-kali melakukan kezaliman, ketidakadilan, sekecil apapun, hatta kepada hamba-hambanya yang menderhakainya. Sebab itulah wajib bagi kita untuk sentiasa menanamkan, melazimkan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Apapun keadaan kita, dimanapun keadaan kita, seberat apapun ujian yang ditimpakan pada kita, sekecil apapun nikmat anugerah yang Ia anugerahkan pada kita, bahkan mungkin seburuk apapun menurut kita qada dan qadarnya yang Ia tetapkan buat kita, kita tetap wajib berhusnudzon, memujinya. Karena Dia, Allah, adalah zat yang berhak untuk dipuji. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk terus dimuliakan, diagungkan oleh hamba-Nya, terutama kita yang diberi amanah menjadi khalifah-Nya, sekaligus menjadi hamba-Nya. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita, Suratul Ra'di, dan kita akan pelajari sama ayat yang ke-5. Coba dibuka Al-Qurannya, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-5. Ayat yang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan saya ulangi sekali, ayat-ayat yang penafsirannya kita lebih menggunakan pendekatan penafsiran akliyah, penafsiran ilmiah, penafsiran rasional, berdasarkan fakta-fakta kauniyah yang Allah sendiri telah perlihatkan pada kita. Tentunya, kita meyakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah beritahukan pada kita benar adanya. Itu sudah pasti wajib. Tapi untuk menambahkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita terhadap kebenaran yang Allah berikan pada kita, maka kita fahami ayat-ayat kauniyah berdasarkan fakta-fakta yang boleh diuji kebenarannya, dibuktikan kebenarannya melalui ketetapan sunnatullah yang Allah sendiri tunjukkan dan jelaskan kepada kita. Berkali-kali ini saya ulangi karena bagi saya ini sangat penting memahami ayat seperti ini, sehingga kita mampu menggabungkan antara kekuatan iman yang menjadi kerja utama hati, kita gabungkan dengan kecerdasan, akal fikiran, kecerdasan IQ yang Allah berikan pada kita dalam memahami ciptaannya.
Karena bukti kebenaran, bukti kekuasaan, bukti kehebatan Allah yang Allah perlihatkan dalam alam ciptaannya tidak hanya untuk kita imani semata-mata, tapi untuk kita fikirkan. Karena ini alam syahadah. Alam yang nampak. Alam yang fisika. Adapun yang ada di alam metafisik, yaitu kita iman sajalah. Itu rasanya rugi dan belum tepat jika kita membaca ayat Quran yang berkaitan dengan alam syahadah, alam ciptaan, benda yang depan mata kita boleh dilihat, boleh dipegang, boleh difikirkan, boleh diuji kebenarannya. Kalau kita hanya sekedar aku beriman, sudah. Aku beriman, sudah. Belum cukup. Mari kita teruskan. Ayat kelima, sambungan daripada ayat keempat, ada kaitan yang erat dengan ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Dan jika engkau, wahai Muhammad, ini juga pada Muhammad dan juga pada kita, dan jika adalah sesuatu, wahai Muhammad, yang engkau herankan, yang engkau rasa pelik, yang membuat engkau heran dan kagum, fa'ajabun qawluhum, maka yang lebih patut engkau takjub, engkau heran adalah ucapan mereka orang kafir. Ciptaanku yang sangat canggih, rumit, sempurna memang mengagumkan kamu. Iya. Tapi ada sesuatu yang sepatutnya lebih mengagumkan kamu, membuat kamu takjub. Apa dia? Qauluhum. Ucapan mereka orang kafir lah. Apa ucapan mereka? A'idha kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Apakah apabila kami telah menjadi tanah, badan kami setelah mati terurai menjadi bahan-bahan penyusun dasarnya, yang asal tanah menjadi tanah semula, terurai, dan kembali pada tanah. Maka apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Dihidupkan? Ucapan mereka ini sebenarnya lebih membuat kita heran. Ucapan orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan selepas kematian. Melihat susunan tata surya, melihat susunan kecanggihan kesempurnaan solar system, taburan galaksi yang jumlahnya berbilion, keindahan dan keteraturan alam afak, mikrokosmos, keteraturan dan keindahan kesempurnaan alam anfus, mikrokosmik, memang membuat kita takjub. Kita hanya kata Allahu Akbar, Subhanallah, Allah Akbar, kagum. Tapi Allah kata, ada yang perkara yang sepatutnya lebih membuat engkau rasa pelik dan kagum. Apa dia? Ada orang yang tidak meyakini adanya kebangkitan. Mustahil orang mati hidup semula. Itu lebih aneh. Lebih mengagumkan. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Orang-orang itulah orang-orang yang mereka kufur dengan Tuhan mereka. Wa ulaikal aghlal fi a'naqihim. Dan orang-orang itulah yang nanti akan dililitkan
dilekatkan belenggu-belenggu di tengkuk-tengkuk dan leher mereka. Azab tu maksudnya. Wa ulaika ashabun nar. Dan orang-orang itulah kelak yang akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Ashab, penghuni. Walaupun ashab juga bermakna tuan punya. Ingat ada istilah sahibul bait. Tuan punya rumah. Sahibul bait. Sahibul hajat. Tuan empunya hajat. Nah, ini sahibun nar. Jamanya ashab. Maksudnya tuan punya neraka. Jadi neraka itu memang dia punya ibaratnya. Allah katakan. Bukan penyewa. Mana mereka di neraka, di rumah mereka, itu milik mereka. Kekal lah. Kalau penyewa, oh mereka itu penyewa neraka. Ya boleh jadilah suatu hari keluar kalau ada tempat baru. Tapi Allah kata ashab. Ibarat sahibul bait. Memang situlah rumah dia. Hingga mati. Itu kalimat ashab. Bukan sekarang penyewa yang duduk, yang tinggal hanya sementara, tapi hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Subhanallah. Orang yang tidak meyakini ada hari kebangkitan karena menurut mereka benda yang mustahil. Manusia yang dari tanah hidup semula jadi manusia mustahil, kata mereka. Pertama, orang ini orang kafir, kata Allah. Lalu Allah sebutkan azabnya. Pertama, di akhir akan dililitkan, di tengkuk mereka belenggu-belenggu. Pertama. Kedua, mereka itu penghuni neraka. Tuan punya neraka, bukan penyewa. Dan yang ketiga, kekal selama-lamanya. Ya mas sekalian, mari kita renungkan ayat ini lebih seksama. Karena ingat lagi sekali, ayat ini nanti kaitannya, insya Allah kita akan tafsirkan dari yang dengan pendekatan akliyahnya, pendekatan rasional, karena ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah mulakan dengan firman-Nya, wa in ta'jafa ajabun qauluhum. Muhammad, jika ada sesuatu yang kamu merasa heran setelah lihat alam, tingkat pokok, tingkat tanah yang tandus, kering, dengan turun hujan, tumbuh berbagai macam tumbuhan, dengan berbagai warnanya, rasa buahnya, walaupun sama-sama manis, tapi berbeza manisnya. Daripada benih yang kecil hingga menjadi pokok yang sangat besar, rendang, rimbun daun. Kalaulah itu membuat kamu kagum, maka yang lebih patut kamu heran adalah ucapan orang-orang kafir yang mereka kata mustahil manusia jadi tanah boleh hidup semula. Jamaah sekalian, Allah hendak memberitahu kepada kita begitu teruk sekali. Apabila manusia tidak beriman dan tidak menggunakan akal fikirannya untuk berfikir, amat mengejutkan sekali setelah mereka diberi berbagai dalil, ditunjukkan berbagai hujah, bukti dengan cara yang baik, tapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Ini amat mengejutkan. Jika mereka tidak beriman karena mereka belum cukup menerima penjelasan yang sempurna, yang memberikan penjelasan tidak punya alasan yang munasabah, patutlah mereka tak beriman. Saya tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kenapa? Uraian dia tidak masuk akal. Dia memberitahu kita tak ada alasan, tak ada dalil. Patutlah mereka tolak. Ini Nabi telah menyampaikan dalilnya, buktinya. Mereka dirangsang fikiran untuk berfikir. Semua pertanyaan mereka Nabi jawab. Keraguan mereka Nabi jelaskan. Begitu jelas sekali, tapi mereka tetap menolak.
Ini sesuatu yang sangat pelik. Jadi begini pengajarannya. Kalau ada orang salah, lalu kita coba betulkan, kita tunjukkan mana yang betul. Tapi dia masih juga tidak mau menerima kebenaran kita sampaikan, tolong kita berfikir sejenak. Jangan-jangan dia masih belum menjadi baik, masih menolak itu, mungkin karena saya belum sempurna menjelaskannya. Saya kurang bijak menguraikannya. Sepatutnya saya telah menyampaikan 10 perkara kepadanya untuk mereka, dia yakin. Tapi saya baru menyampaikan 5. Kalau kita baru menyampaikan 5, masih 5, ya tentu mereka mungkin masih ragu, bahkan menolak. Jadi jika mereka menolak, jangan terus salahkan orang itu. Itu pengajaran dia. Jika kita menyampaikan ajaran yang benar kepada orang, tapi orang itu nampaknya masih menolak atau masih meragui kebenaran disampaikan, jangan terus segera menyalahkan orang itu. Boleh jadi satu di antara penjawabnya ada dalam diri kita. Kita belum menyampaikannya dengan terang, dengan sempurna. Sepatutnya 10 kita sampaikan, baru 5. Orang itu tolak, lalu kita hukum. Kamu ini degil. Aku sudah sampaikan. Baru 5. Sehingga orang itu kita paksa untuk menerima apa yang kita sampaikan, walaupun orang itu belum tahu kebenarannya. Nah, jadi boleh jadi itu karena kesilapan kita, kekurangan kita, si penyampai. Tapi dalam hal ini, orang yang Allah pilih untuk menyampaikan kebenaran, bukan orang macam kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kecerdasan yang luar biasa, maksum orangnya, sopan santun akhlaknya, penyayang, pengasih, hatta dimaki oleh umatnya pun Nabi tidak membalas makian mereka. Bahkan didoakan agar umatnya dapat hidayah. Coba dari aspek mana Nabi punya cacat celah sebagai penyampai kebenaran. Lengkap, sempurna, akhlak yang sempurna, budi bicara yang sempurna, penjelasannya sempurna. Ucapannya jelas, tidak berbelit-belit. Jika mereka masih menolak, maknanya bukan karena Nabi kurang pencerahannya, tapi karena mereka ini Allah kata memang degil. Baru mereka itu degil. Dan itu jamaah boleh kaji bagaimana berdakwah para nabi dahulu. Pasti Allah ceritakan nabi-nabi telah menyampaikan dakwahnya dengan sangat sempurna menurut Allah SWT. Sebab itu jika mereka menolak, mana mereka kafir. Sebab boleh jadi, tadi saya katakan, orang tak betul, kita ingatkan, tapi masih belum baik. Boleh jadi kekurangannya, puncanya ada dalam diri kita. Mungkin. Karena mungkin kita kurang lengkap uraiannya, atau mungkin kurang sopan cara menegurnya, barangkali. Yang kita sampaikan betul. Tapi cara menyampaikannya mungkin seakan-akan merendahkan martabat muruah orang itu. Ya, bagaimana ia akan menghormati kita, menerima kita? Betul ya, tapi kita mungkin kurang. Yang kita sampaikan betul, tapi cara penyampaiannya kurang benar. Kurang cantik. Ihsan tidak ada. Saya ulangi sekali. Nabi Musa sebagai kekasih Allah, kalimullah. Ketika Allah suruh untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih, musuh Allah. Musa kekasih Allah, Rasulullah. Fir'aun musuh Allah. Boleh katakan perbezaan antara Musa dan Fir'aun itu beza surga dan neraka. Memang tak ada persamaan langsung. Satu calon ahli surga, yang satu calon ahli neraka.
bezanya ya surga neraka lah. Itu pun Allah berpesan pada Nabi Musa, idhaba ila Fir'aun. Musa, kau pergi ya, jumpa Fir'aun dan ditemankan oleh si Harun. Tolong sampaikan risalahku kepada Fir'aun. Tapi ingat Musa, walaupun yang kamu sampaikan itu benar adanya, betul, sahih, kan ini firman aku, kata Allah, qula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun, qawlan layyina. Bagi saya itu luar biasa lah pada Quran. Qawlan layyina. Kalimat, ucapan, pemilihan kosakata yang lembut. Sehingga tidaklah memberi kesan merendahkan orang yang nak ditegur. Kita sih penasehat, mengharapkan orang kita nasihati baik, tapi dengan gaya yang seakan merendahkan martabat ini. Ya bagaimana mau menerima? Bahasa yang saya gunakan. Kalau kita ingin berdakwah dan memberikan kebenaran, dan kita mengharapkan orang itu betul-betul mereka benar, kita adalah pandai. Minta ini bahasa saya, mengorangkan orang. Kita adalah sentiasa belajar memanusiakan manusia. Dia itu manusia, maka perlakukan ia sebagai manusia. Ia orang, kita perlakukan sebagai orang. Dia ada harga diri, kita adalah jaga harga dirinya. Kita cakap benar tapi dengan perkataan yang menghukum, ya bagaimana nanti akan terbuka. Saya ulangi, Nabi orang yang paling berjaya dalam berdakwah, iya, tidak ada cacat, tak ada kekurangan. Tapi itu pun rupanya ada umatnya yang kufur. Nah itu Allah kata, kekufuran mereka. Mereka tetap tidak percaya pada dakwah. Itulah Muhammad, sesuatu yang patut untuk kamu rasa pelik, rasa aneh, rasa kagum. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Jadi ini masalah manusia. Jamaah sekalian. Dia melihat alam semesta mungkin benda yang biasa. Tak ada keajaiban. Wah, kalau melihatnya, mungkin dia dapat memudahkan ia menerima ajaran, keyakinan, orang mati hidup semula. Macam mana orang mati boleh hidup semula? Allah kata, kajilah, tengoklah tumbuh-tumbuhan yang aku tumbuhkan di bumi itu. Tanah yang kering kerontang, kamu nampak ada tumbuh-tumbuhan? Tak ada. Kamu nampak ada tanda-tanda ada kehidupan? Tak nampak. Koreklah tanah yang kering itu. Ada ke tanda-tanda kehidupan? Tidak. Tapi begitu aku siram dengan air hujan, tunggu beberapa jam, tunggu beberapa hari, tumbuh. Kalau kamu belajar daripada itu, karena itu pengajaran, itu bukti bahwa jika aku mampu menghidupkan berbagai tumbuh-tumbuhan daripada tanah yang mati, bagaimana mungkinlah aku tidak berkuasa menghidupkan kamu yang dah mati. Bahan-bahan yang aku gunakan untuk mencipta kamu jadi manusia sempurna, itu sama dengan bahan-bahan yang aku gunakan untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita pelajari pada sisi lepas. Sama bahannya. Ya, semualah. Zat-zat kimiawi yang ada dalam perut bumi. Dari itulah Allah cipta berbagai tumbuhan, dan dari itu juga kita dicipta. Min turabin, mintin, sulalah mintin, tinin lazib, ma'un dafik, ma'iman. Itu semua kan bahannya ada tersimpan dalam perut bumi. Dan bahan-bahan itu juga lah Allah ciptakan berbagai pokok. Lalu apa bezanya? Jika malangnya orang ini tidak mengambil pelajaran daripada tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan itu, karena itu dianggap biasa. Tanah kering, turun hujan, tumbuh pokok, ala biasa lah. Biasa. Belakang rumah tiba ada pokok pisang, lalu itu berbuah pisang, biasa itu. Biasa. Yang itu rambutan, berbuah rambutan, biasa.
Yang itu mangga, berbuah mangga, yang itu cili, berbuah cili, pedal, itu tebu manis. Itu mungkin manusia ini karena melihat alam saya dah biasa, hari-hari lihat, sehingga seakan-akan tidak ada benda yang pelik, benda yang ajaib, yang membuat ia berpikir. Mereka sudah rasa biasa. Mereka mungkin baru rasa terkesan bila ada benda-benda yang menyalahi kebiasaan. Contoh, saya ulangi sekali, tebu Allah ciptakan memang dari dulu sekarang manis, walaupun manisnya berbeza. Karena ada hari-hari begitu, berpuluh tahun begitu, begitu tebu manis ya. Benda lah manisnya tebu itu biasalah, tak ada masalah. Wah, Allah cipta tebu manis itu bukti kekuasaan Allah. Salahnya kita menggunakan ini. Mungkin orang baru rasa pelik dan ajaib bila tengok tebu, tiba-tiba Allah kedaki jadi pedas. Tebu jadi pedas, cili jadi manis, baru, wah, Allahu Akbar. Terasa, sungguh, nampak sungguh kebesaran Allah. Biasanya manusia sikap begitu. Benda yang biasa, dia sudah lali. Tak nampak kuasa Allah pada pedasnya cili, pada manisnya tebu. Tapi coba kalau Allah tunjukkan dengan kekuasaannya, ditukar pula. Cili jadi manis, tebu jadi pedas. Baru. Ini maksudnya. Dan itu Allah sampaikan kepada kita dalam surah Kahfi contohnya. Ada surah kuda yang Allah tidurkan 3 abad lebih. Allah mulakan kisah Ashabul Kahfi dengan kalimat apa? Teguran. Mereka teguran dan juga pertanyaan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Itu pertanyaan sekaligus teguran. Saya ulangi. Kisah Ashabul Kahfi yang sangat ajaib itulah. Allah mulakan hisabnya dengan pertanyaan sekaligus teguran. Itu dalam ayat 9 kalau tidak salah. Karena kebetulan di bilik lain saya mengajar Al-Kahfi ini. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Adakah engkau mengira? Adakah engkau sangka? Adakah engkau fikir? Bahasanya Ashabul Kahfi yang aku tidur, pemuda aku tidurkan ratusan tahun, dan juga Ar-Raqim. Mereka itu adalah sebagian ayat kami yang mengherankan, yang menakjubkan. Maksudnya, apakah kamu fikir kehebatan aku, kekuasaan aku, bukti bahwa aku ini maha berkuasa, maha sempurna, hanya ada pada Ashabul Kahfi? Macam mana boleh tidur ratusan tahun, tak jaga, tak makan, hidup? Memang, tapi adakah itu saja ayat aku? Kalau kamu nampak keajaiban kerja aku, kuasa aku pada peristiwa Ashabul Kahfi, kenapa kamu tidak nampak kebesaran kekuasaanku pada pedasnya cili? Begitu maksudnya. Kita hanya pilih-pilih. Baru terasa Allahu Akbar bila melihat kambing beranak ayam umpamanya. Bila tengok kambing dia beranak ayam, baru Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah. Jadi iman terkejut. Kenapa baru nampak kuasa Allah, baru terasa dan merasakan kuasa Allah hanya setelah melihat kambing beranak ayam? Dan kita tak nampak kambing beranak kambing, ayam bertelur. Itu pun kuasa Allah. Hanya mungkin karena dah biasa. Ingat, kekaguman kita pada Allah adalah sentiasa ada. Jangan hanya kita melihat benda yang sama yang jadi biasa, sehingga benda yang ajaib kita tak anggap ajaib. Benda yang hebat kita anggap hebat. Itu rugi sekali. Sangat rugi. Kemana saya mata kita memandang? Apa saja suara yang kita dengar? Apa yang makanan yang kita makan, kita rasa dengan lidah? Apa yang kita sentuh?
berusahalah untuk dapat kita merasakan kebesaran Allah. Dan itu ada dalam surah Ali Imran itu. Ala lihat kurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirnya dalam semua keadaan, bangun, duduk, baring, dalam semua keadaan. Mau sehat, mau senang, mau kaya, mau susah. Naik jawatan, dibuang kerja, zikir pada Allah, ketergantungannya pada Allah tak kuat. Tak cukup zikir. Zikir itu sini letaknya. Tapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa otak pemberian Allah berjalan, berfungsi, bekerja 24 jam sehari semalam. Setiap saat pada menitnya. Apa yang mereka fikirkan? Penciptaan bumi langit. Bumi langit bukan hanya suruh melihat keajaiban Ashabul Kahfi tidur. Bukan hanya setakat melihat bagaimana taufan berlaku pada zaman Nabi Nuh. Bukan hanya setakat melihat keajaiban Allah pada terbelahnya laut dengan tongkat Musa. Bukan hanya dapat melihat kuasa Allah dalam tangan Isa yang menyentuh orang mati hidup semula. Tapi Allah, semua yang ada dalam ini adalah bukti kuasa aku. Dan berusaha kamu untuk sedang melihat. Caranya, ini. Kalau kamu sudah itu memperhatikannya, kamu akan kata, ma khalaqta hadza batilan. Subhanak. Itulah iman yang Allah maukan kita. Ada. Jadi melihat dan merasakan kuasa Allah bukan hanya pada perkara yang sesekali menyalahi kebiasaan. Bila dah biasa, Allah tak nampak saya. Allah tak nampak saya tengok hujan hari-hari, benda biasa lah. Walaupun tahu itu kuasa Allah, tapi tak terasa. Alah, biasalah, air hujan turun dari atas ke bawah jadi banjir. Mungkin semua orang akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jika tiba-tiba tengok air hujan, air laut naik ke atas semuanya. Airnya naik ke atas. Banjir, kemudian surut banjir tapi bukan mengalir ke lautan, naik ke atas semula. Kalau tengok itu mungkin barulah Allahu Akbar. Ayat ini memberi isyarat satu ngajarnya. Kamu jangan hanya merasakan, melihat kuasaku dalam benda-benda yang menyalip kebiasaan. Jika kamu yakin aku berkuasa menjadikan mangga pedas, aku jugalah selama yang menjadikan mangga manis. Sepatutnya manisnya mangga itu adalah bukti kekuasaanku yang adalah kamu nampak. Jangan kamu nampak aku kuasa aku jika aku menjadikan mangga pedas. Kalau orang sentiasa berpikir seperti itu terhadap alam semesta jemaah sekalian, tidak mungkin ada orang yang menafikan adanya kebangkitan. Orang mati hidup semula. Bukan mustahil. Tanah yang kering, hujan boleh tumbuh semula. Itu kaitannya. Tapi dengan sini, gunakan ini. Dan adalah sentiasa merasakannya. Ma khalaqta hadza batila. Bukan hanya sesekali. Kalau kita hanya sekali merasakan, kita adalah perlu usahakan untuk sama. Jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada sekadar ketika kita melihat benda-benda yang aneh dan ajaib. Tiba-tiba lah umpamanya lembu boleh terbang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki kun fayakun, lembu terbang. Semua burung akhirnya hidup di lautan. Allahu Akbar. Sementara ikan di laut merantau di darat. Bila berlaku sebaliknya, mungkin kita Allahu Akbar. Tapi bila selama ini lembu di darat, ikan di laut, burung hidupnya terbang, dah macam benda biasa. Ini yang Allah sebetulnya menyuruh kita untuk menukar cara berfikir melihat kuasa Allah seperti itu.
Karena tanda kuasa Allah berada di mana saja di alam semesta ini. Allah menegur persepsi manusia yang menganggap bahwa, contoh tadi, kuasa Allah hanya pada kemampuan Allah menidurkan sebelah muda dalam jangka masa yang sangat lama. Wah, itu baru, itu keajaiban yang luar biasa. Ajaib. Kita mungkin tidak melihat keajaiban yang Allah ciptakan sehari-hari. Kita mengantuk. Mengantuk bukan kemauan kita. Berarti kita tertidur, tak ingat apa-apa. Berarti kita jaga. Masa tidur semua organ tubuh bekerja semestinya. Jantung tak pernah kita arahkan. Apakah itu bukan kuasa Allah? Itulah maksud saya. Maksud ayat ini seperti itu. Kenapa yang kita anggap pelik hanya ada orang tidur 309 tahun tak mati, tapi kita tak rasa pelik dan aneh melihat kuasa Allah setiap hari kita tidur, bangun, dan masa itu jantung tetap berfungsi, paru-paru tetap berfungsi. Masya Allah, semua jaringan saraf, darah semua mengalir ke seluruh tubuh, memberikan membawa bekalan oksigen diantar ke setiap sel dalam tubuh. Tak ajibkah dalam kehidupan sel dalam tubuh kita? Tak ajibkah dalam kehidupan molekul yang membentuk sel? Kurang ajaibkah, kurang nampakkah kuasa Allah pada molekul yang boleh cerai-ceraikan jadi atom? Tidak nampakkah keajaiban kuasa Allah pada atom macam terbentuk? Masya Allah. Ini ayat kauniyah. Ini ayat akidah sekaligus. Memahami ke ayat kauniyah, akidah seorang terhadap pasti lebih kuat. Pasti kan. Karena dia bukan hanya meyakini, tapi merasakan, melihat buktinya. Jika ia belajar Al-Qadir, katalah Allah punya nama Al-Qadir, Maha Berkuasa. Maha Berkuasa itu tuan-tuan, yakni waktu apa yang dia maukan, Allah mampu menciptakannya. Idza arada syai'an, ya kita yakinlah, itu semua yakin, itu iman. Tapi akan lebih kuat keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala Qadir bila kita dapat melihat kuasanya pada ciptaannya. Dan kita dapat merasakan. Yakin Allah Maha mendengar, itu wajib. Tapi belum tentu orang yang meyakini Allah Maha mendengar, iman Allah mendengar, sentiasa merasa didengar oleh Allah ucapannya. Orang mukmin pasti iman bahwa Allah itu Maha melihat, Al-Basir. Khatam kajian Al-Basir. Ya, masih ya. Dalilnya tahu dan semua kita yakin Allah itu Maha Al-Basir. Tapi mungkin tidak semua orang mukmin yang meyakini Allah itu Al-Basir sentiasa merasa dilihat oleh Allah. Yakin Allah Maha melihat itu satu hal, merasa sentiasa dilihat oleh Allah itu hal lain. Orang muslim katalah yang mencuri, orang muslim katalah yang rasuah. Dia yakin Allah Maha melihat. Iya, melihat. Tapi kenapa dia sanggup mencuri, sanggup rasuah? Karena semasa dia mencuri atau rasuah, dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Walaupun yakin Allah Maha melihat. Nah, ini susah. Ya, dan merasa itulah yang tingkat di imannya lebih tinggi. Allah Maha mendengar. Sami, iya. Tapi tidak semua yakin, merasai Allah sentiasa mendengar. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, Allah dengar dan direkodkan. Karena ramai orang tak merasa ucapannya didengar, suara hatinya didengar. Sekarang tengoklah. Orang cakap di podcast dia. Cakap di Facebook dia. Seakan-akan macam tak ada peraturan. Bebas. Apa dia fikir ucapan yang keluar mulut kita ini hilang sama sekali? Tidak sama sekali. Itu energi yang keluar, itu tertangkap oleh sistem alam semesta. Direkodkan di sana. Dia akan memantul kepada yang mengucapkannya. Nah, pantulan itu kalau dalam bahasa agama, hadisnya at-thawab, mungkin itu kajiannya lebih inilah. Kan ada istilah at-thawab. Thawab itu artinya kan pahala kan. Tapi coba kita kaji dari aspek bahasa. Lebih mendalam. At-thawab.
tawaban. Sebenarnya, ya pahala betul, balasan betul, tapi taba itu maknanya pelik ya. Taba itu maknanya kembali. Ya, jadi sahabat itu satu mengatakan minta maaf. Contoh, kalau kita berada dalam satu bangunan, lalu kita mengeluarkan suara, kita boleh, oh macam itu. Maka suara kita itu bergema, keluar energi itu, menimbulkan resonansi, resonan, sehingga saudara bergetar, kemudian melanggar dinding yang sana, memantulkan. Oh, oh. Nah, suara kita yang keluar kemudian memantul balik, pantul balik itu namanya thawab. Kalau kita kata oh, nanti pantulannya oh. Kalau kita kata pantulan Kalau kita buat baik, nanti mantulnya baik. Iya. Sehingga tidak ada yang hilang. Ucapan yang keluar dari mulut tak hilang. Gerakan tangan tak hilang. Itu direkodkan oleh sistem alam semesta. Kalau dalam bahasa sainsnya. Yang melakukan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah. Diserahkan pada tugas malaikat yang. Jadi istilah malaikat mencatat, jangan difahami malaikat kemana-mana bawa buku 555, lalu bawa pen. Jangan bayangkan begitu. Kan malaikat mencatat amalan teknologinya teknologi buku 55 dengan pensel. Bukan begitu. Bukan. Kita yakin tapi yakin. Mekanisme tidak seperti itu. Jadi ayat 9 sekalian mendorong kita untuk merenung. Allah mengajak hamba-hambanya kita supaya menggunakan akal dan merenung tanda-tanda kebesarannya yang ada sekeliling kita. Dan tidak hanya takjub dan heran ada pada satu kisah yang hanya berlaku sekali-sekala, tapi semua yang kita lihat menunjukkan tak besar. Kalau kita orang gunakan fikiran, yakin Masya Allah. Macam mana ya tanah yang semalam minggu lepas, wah kering nih. Setelah turun hujan, ya Allah, macam-macam tumbuh-tumbuhan. Dari mana asalnya kehidupan ini? Masa belum hujan tak ada tanda hidup. Oh, mana Allah ni berkuasa menghidupkan benda yang mati. Jadi jika Allah bagi tahu kita, nanti bila kamu mati, badan kamu terurai jadi tanah semula, lalu aku hidupkan, bukan benda yang mustahil. Mustahil. Orang kafir menafikan tadi karena tidak memikirkan alam yang ada di sekelilingnya. Saya tu memikirkan alam tu. Kenapa begitu jawab sekalian? Karena kehidupan di muka bumi, khususnya tumbuh-tumbuhan lah, berbagai makan pokok, itu adalah mitalan, itu perumpamaan, itu adalah tanda aras dan bukti akan kuasa Allah menghidupkan orang yang mati. Dalam Quran banyak sekali ayatnya. Baik, satu di antaranya yakni surah Ar-Rum. Coba jangan lihat surah Ar-Rum. Surah 30 ayat 19. Surah 30 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah sentiasa. Yukhrij ini fi'il mudhari'. Maknanya kerja Allah berterusan. Bukan telah, bukan akan, tapi terus dari dulu hingga dulu, kini dan selamanya. Allah dulu, kini dan selamanya mengeluarkan yang hidup minal mayit dari yang mati. Tengok benih ini macam tak ada data kehidupan. Tengok tanah ini tak ada tanda hidup. Diteropong dengan peralatan canggih, mikroskop, atau mungkin mikroskop elektron pun tak nampak kan. Tapi begitu simbah dengan air, hidup. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu berlaku depan mata kita setiap saat. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan dia Allah itu menghidupkan bumi selepas matinya. Iya. Tanah mati,
tin mati. Cemana boleh ma'un mahin, sudah mulai ada tanda kehidupan. Dalam sel sperm lelaki sudah ada tanda kehidupan. Walaupun sangat sederhana. Namanya al-hayat anabatiyah. Bila sudah dicantumkan ovum perempuan, ya lebih kurang 3 kali 40 hari. Itu bahasa hadis Nabi, 3 kali 40 hari. Ya kita kata 4 bulan lah. Allah tiupkan nyawa menjadi al-hayatul ruhiyah namanya. Tengok, aku sentiasa menghidupkan bumi selepas matinya. Kering, keruntang, tandus. Sekarang tengok. Hujung ayat, penutup ayat. Wa kadzalika tukhrajun. Dan seperti itu jugalah nanti kamu akan dikeluarkan. Semua nanti kamu akan mati. Terurai jadi tanah. Tapi jangan kamu pikir bila badan kamu sudah hancur jadi tanah, selesai ceritanya. Tak. Tukhrajun. Kamu akan dikeluarkan. Kami kata akan hidupkan kamu semula. Kalau kamu nak tahu buktinya, nak tahu apa faktanya, dari tu tengok bumi tu, depan mata kamu tu. Tengok belakang rumah kamu, tanam-tanaman. Masya Allah. Malamnya, saya ulang sekali, ramai orang menganggap kehidupan tumbuh-tumbuhan belakang itu benda biasa. Itu masalahnya. Benda biasa. Sehingga ramai orang yang tidak yakin hari kebangkitan. Atau kalau yang yakin hari kebangkitan pun keyakinannya belum cukup kuat. Ya, aku yakin. Kalau ya kadang-kadang susah ya, macam mana ya nak menjelaskannya. Ada seorang ulama besar yang punya nama besar dalam dunia Islam. Ya, terlepas daripada kekurangan, pasti ada kelebihan, namanya manusia bukan nabi, ya. Ya, kekurangannya mungkin ada, kisah mungkin ada. Jadi Abdul Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali lah. Ya, banyak kelebihan beliau, tapi tentu karena manusia biasa pasti ada kekurangan, itu maklum. Dia pernah menyatakan begini. Jika seseorang itu yakin seyakin-yakinnya, beriman sebenar-benar iman, bahwa suatu hari selepas mati ia akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan semua amalnya dan diberi balasan. Kalau betul-betul orang beriman keadaan itu akan berlaku, niscaya. Beliau menggunakan kalimat yang agak keras. Niscaya seseorang itu tidak akan sempat tersenyum walaupun sekali sepanjang hidupnya. Ya, ucapannya agak filosofis. Maknanya selama hidup tak akan sempat tersenyum. Makna tak sempat nak gembira, nak leka, tak sempat. Bila yakin yakinnya bahawa ada hari kebangkitan dan di sana akan sangat kritikal sekali. Bukan hari yang biasa. Hari penentu surga atau neraka. Bila tak cukup persiapannya, siaranya neraka. Kalaulah melihat hari yang akan dihadapi sedahsyat itu, maka pasti akan mempersiapkan dirinya setiap saat pada minitnya, setiap menit pada jamnya. Sehingga kata Imam Ghazali, beliau menggunakan istilah, pasti tidak akan sempat tersenyum walaupun sekali dalam hidupnya. Makna tak akan mensia-siakan waktu sekali. Itu tanda orang yang imannya sangat kuat kepada hari kebangkitan. Semua orang beriman, umat mukmin beriman akan hari kebangkitan. Tapi tingkatan imannya pasti berbeza. Kalau setakat beriman, ya hidupnya seakan-akan, alah biasalah itu nanti. Yalah, kita yakinlah. Agama kata bangkit-bangkitlah. Akhirnya hidupnya dah. Keimannya kurang mencorakkan gaya hidupnya. Ini yang perlu kita renungkan. Untuk diri kita masing-masing ya, jangan untuk orang lain. Sebab semakin kuat keyakinan kita, semakin ia akan pasti menurut yakin kita akan berani macam-macam di dunia. Bak kata Imam Ghazali, kita mungkin tak sempat tersenyum walaupun sekali. Maknanya mensia-siakan masa walaupun sekejap tak akan berani. Itu. Jadi iman, tapi tingkatan imannya berbeza-beza.
Ada atau tidak pengaruhnya dalam kehidupannya? Ada tak kesannya? Iman yang betul dapat mencorakkan. Abu Bakar beriman tentang hari kiamat, Imam Ali beriman hari kebangkitan, kita juga beriman. Tapi yang iman bukan ini betul-betul lebih kuat daripada kita, dapat mencorakkan gaya hidupnya. Lihat Abu Bakar, bagaimana dia melihat dunia yang dimilikinya. Bagaimana dia melihat kekuasaan yang ada tangannya. Bagaimana pergaulannya. Bagaimana Allahu Akbar. Itu ya, iman itu nampak dalam itu kepribadian, tingkah laku, bukan hanya ucapan, bukan hanya teori. Keimanan yang benar bukan sekadar iman ilmiah, teoritis, walaupun itu penting, tapi juga adalah dibuktikan melalui iman amaliyah, yang punya amali, mencorakkan berkesan. Kalau dia yakin Allah Maha melihat, saya kata tadi, itu teori. Macam mana praktikannya? Dia tidak sentiasa merasa dilihat. Orang yang merasa dilihat oleh Allah, namanya kan muraqabah kan, kata Nabi, muraqabah. Seakan-akan kamu dilihat apa, dan yakinlah kamu dilihat oleh Allah. Nak cakap dia atur, nak itu, atur. Bahkan seorang diri pun akan menjaga tingkah lakunya. Subhanallah. Jamaah sekalian. Lagi sekali. Ayat 4 dan ayat 5 yang ada kaitan ni. Sebab kaitan orang tadi menafikan adanya kebangkitan kerana bagi dia mustahil. Kenapa? Karena orang ini tidak mau memperhatikan alam ciptaan Allah. Allah tunjukkan kuasanya pada bumi yang mati, hidup semula kan sebenarnya dengan pelbagai, itu dianggap benda biasa. Wah, itu benda yang luar biasa. Jika mereka mengetahui dan merasakan kuasa Allah dalam menciptakan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, ya apa susahnya bagi Allah menghidupkan sesuatu yang dah meninggal. Tidak ada masalah. Bahkan Allah memberitahu kita, lihat dalam surah Ar-Rum juga, ya. Surah Ar-Rum, ayat yang ke-27. Nah, tadi surah Ar-Rum ayat 19, sekarang coba lihat Ar-Rum 27. Ini logiknya. Ini Allah suruh kita beri logik ya, jangan disandarkan pada Allah. Saya ulangi, ayat ini Allah menyuruh kita memikirkannya menurut logik kita. Yang sehat, maksudnya logik yang sehat, jangan akal yang sehat. Surah 30 ayat 27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dan dialah Allah zat yang memulakan segala ciptaan. Ia yang memulakan ciptaan. Sebelumnya tidak ada dan dia yang memulakannya. Dan tidak berkongsi kekuasaan. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah mengembalikannya atau mengulangi ciptaan itu. Maknanya ada dua, yu'iduhu. Mengulangi. Hari ini Allah cipta kambing. Cara Allah mencipta kambing seperti ini. Tahapan-tahapannya. Dari bahan apa? Ini. Setelah tercipta seekor kambing, cipta yang kedua. Diulangi cara penciptaannya. Berulang-ulang. Cara Allah mencipta diri saya sama dengan cara Allah mencipta diri orang tua saya. Cara Allah, mana tahapan-tahapan penciptaan diri saya sama dengan tahapan penciptaan atuk saya. Diulang. Sehingga sama. Dari segi fisika sama. Dari bahan sama. Itu makna pertama. Makna kedua, yu'idu, mengembalikannya. Mengembalikan maknanya, saya asalnya tidak ada. Sekarang Allah ciptakan jadi ada. Kemudian nanti mati. Setelah mati, yu'idu. Allah ulangi penciptaan saya. Dihidupkan semula. Asalnya tidak ada. Kemudian sekarang saya ada. Kemudian saya nanti mati. Setelah mati, Allah yu'idu. Allah hidupkan, kembalikan semula. Dan menghidupkan saya selepas saya mati, Allah kata, wa huwa ahwanu alaihi. Allahu Akbar. Dan yang sebenarnya itu, huwa, menghidupkan semula yang dah mati,
ahwanu alaihi, lebih mudah atasnya. Saya ulangi. Ini cara meyakini nisbahkan pada kita, logik kita. Sebab bagi Allah sama saja. Menciptakan benda dari tiada menjadi ada, atau menciptakan semula benda yang asalnya ada setelah tiada, sama bagi Allah. Jangan kita fikir, oh rasa-rasanya Allah menciptakan sesuatu yang dari tiada itu mungkin lebih susah agaknya daripada menciptakan, menghidupkan yang dah ada. Tak, bagi Allah serupa. Rasa-rasalah Allah menciptakan pokok pisang berbuah pisang, itu mungkin lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan pokok pisang berbuah rambutan. Tidak. Kalau kita nisbahan pada Allah, tidak ada yang susah bagi Allah. Kudratnya mutlak. Ayat ini Allah suruh kita memahami dari sudut kita. Coba kamu fikir. Menurut kamu, logik kamu, mana yang lebih senang bagi kamu? Menciptakan sesuatu dari tiada, atau menciptakan semula sesuatu yang asalnya ada, asal sudah ada? Oh, kalau begitu menciptakan semula lebih senang lah. Nih, membangun semula, membetulkan semula rumah yang dah rusak, lebih mudah daripada membuat kali pertama. Buat kali pertama, kena banyak arkitek itu, ini dah ada. Tinggal. Itu logik kita. Jangan difahami pada kuasa Allah ya. Bagi kuasa Allah, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sama aja. Bahasa mudahnya ginilah. Bagi Allah, menciptakan ayam berkaki dua, sama mudahnya dengan menciptakan ayam berkaki 8. Itu logiknya. Menciptakan ayam berkaki 8 bagi Allah sama mudahnya dengan menciptakan ayam berkaki 2. Tapi karena ayam ni sentiasa oleh berkaki dua akan benda biasa. Bila ada Allah tunjukkan kuasa mencipta ayam berkaki 8, baru kita terkejut. Itu salah kita. Allah tak mau kita begitu. Kenapa kamu hanya nampak kuasa aku bila aku menciptakan lain daripada biasanya? Apa kamu fikir? Menciptakan ayam berkaki 8 bagi aku lebih susah. Aku perlu wal'iyadzubillah, subhanallah, Allah tidak begitu. Tengok. Inilah Allah merangsang akal kita. Jadi kalau akal kita ini kita memahami ini kita terangsang, terpanggil, yakin kita akan menjadi umat mukmin, bukan hanya mukmin tapi juga orang yang cerdas. Bukan hanya kuat daripada segi dikirnya, imannya itu dikirnya sini kuat dia, tapi juga kuat fikirnya. Hebat dari segi hatinya, nurnya memancar-mancar iman. Tapi kekuatan intelektualnya juga makin bertambah. Syaratnya ini digunakan. Tapi kadang-kadang itulah ayat-ayat yang berkaitan ayat kauniyah, yang itu sebetulnya pendekatannya tidaklah menggunakan pendekatan ilmiah, saintifik, rasional, berdasarkan fakta, faktual, kalau perlu bukan lebih hebat bukan bahkan empirical, tapi biasanya lalu begitu saja, udah kita iman Allah, tengok Allah Maha Kuasa. Memanglah kuasa, siapa yang menafikan kuasa Allah? Tapi maksudnya bukan setakat itu. Tentang bahwa kita iman pada Allah, bahwa Allah kuasa, itu pasti, tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Jadi jemaah sekalian, fenomena alam semesta, tumbuh-tumbuhan, turunnya hujan, air masin, air tawar, matahari terbit, bumi berotasi, dan sebagainya lah. Itu semua menunjukkan beberapa bukti dan hikmah yang Allah nak tunjukkan pada kita.
Tapi bukti dan hikmah di sebelah itu baru dapat kita pahami kalau kita gunakan nikmat yang dipanggil ini. Akal fikiran. Yang luar biasa itu, nikmat yang luar biasa itu. Saya yakinlah. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin dulu belajar neuroscience dan mungkin sekarang menjadi dokter neurologis. Saya yakin lebih paham daripada kita. Tanya pada beliau, mungkin ada kawan seorang dokter neurologis, tanya pada keajaiban jaringan saraf yang ada dalam otak kita. Jaringan neuron yang sangat hebat. Berbilion jumlahnya. Gimana boleh melahirkan kecerdasan yang Allahu Akbar. Itu bukti. Apa bukti yang Allah tunjukkan dalam kuasanya? Boleh menghidupkan yang mati melalui tumbuh-tumbuhan dari tanah yang gersang yang jemaah sekalian. Pertama, adanya apa yang dipanggil tahawulul hayat namanya. Tahawulul hayat. Apa tahawul hayat ini? Ya, transformasi kehidupan. Transformasi kehidupan. Life transformation. Kehidupan yang bertransform. Nah. Artinya apa? Benih, biji benih, yang terlihat kering, mati, ambillah, katalah biji padi lah ya. Padi kita sudah simpan katalah sekian bulan. Kering, keruntang, seakan mati. Secara ajaib bila kita letakkan dalam tanah yang lembab, atau kita secara air, secara ajaib kita membelah dirinya. Lalu keluar tunasnya. Menumbuhkan kehidupan baru. Belah, kan? Keluar tunasnya. Ini bukan bahwa kehancuran fisikal, saya ulangi, menunjukkan bahwa kehancuran fisikal bukanlah akhir. Bukanlah akhir perjalanan makhluk. Melainkan ia proses awal menuju kehidupan yang baru. Saya ulangi. Ada pokok, tumbang, kering, reput. Reput, dah kita dah, alah, pokok ni mati dah. Habis dah matilah tanah kita. Ya, hancur. Hancur. Tapi dengan sangat ajaibnya, beberapa minggu selepas itu, di tengah timbunan reputan pokok yang hancur tadi, keluar pula tunas baru. Dari mana munculnya kehidupan? Sangat ajaib sekali. Artinya kehancuran pokok secara fisikalnya itu bukan akhir perjalanan hidup pokok tadi. Sebenarnya kehancuran itu titik awal untuk memulakan kehidupan yang baru. Ini yang disebut sebagai tahawulul hayat. Transformasi kehidupan. Life transformation. Bila kita nanti sudah tiba masanya, saya, jamaah sekalian, tiba aja mati. Mati. Jasad kita yang Allah cipta berhasil tanah, ditanam jadi tanah. Tunggulah sebulan, 2, setahun, 2, 10 tahun, hancur, lebur. Iya. Korek-korek tak jumpa, mungkin tinggal kerat tulang aja. Maknanya kita sedang mengalami kehancuran fisikal. Tapi ingat, kehancuran fisikal bukan akhir perjalanan kita. Bahkan itu tanda awal mulanya kehidupan baru. Sebab itu akan. Jadi kita hanya mengalami transformasi kehidupan. Hanya berapa tukar hidup daripada asalnya hidup di sini, karena hidup di sana. Itu saja.
Dan bila kita memulakan kehidupan yang lain dari sini, dimulakan dengan kehancuran fizikal kita. Dan itu Allah tunjukkan dalam alam tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena semua ini jamaah sekalian diatur oleh Allah sebagai pengatur tunggalnya. Allah Rabbul Alamin. Dan Allah meletakkan dalam alam ciptaan apa namanya nizamul kaun. Nizamul kaun istilahnya. Apa nizamul kaun? Ya, the order of the universe. The order of the universe. Satu peraturan yang sangat cermat teratur bagi alam semesta. Itu ada dipanggil sunnatullah. Ya, ini tuan gini. Tumbuhnya tanaman membuktikan adanya kekuatan dan hukum ilmiah yang mengatur pusingan siklus hidup air, tanah, dan ia sangat teratur. Begitu teratur sekali, menunjukkan adanya kuasa di sebaliknya. Yang maha kuasa, yang maha adil, maha mengetahui, maha mencipta, maha untuk menghidupkan semula benda yang asal hancur tadi. Jadi ada semacam siklus kehidupan. Dan ini diatur dengan sangat cermat oleh zat yang maha pengatur. Dan itu boleh dikaji. Ingat, yang meyakini bukan hanya orang Muslim. Orang Muslim yakin walaupun belum mengetahui bukti faktanya. Saintis-saintis, hatta yang tak mukmin pun, walaupun tidak punya iman itu, dia mengetahui bukti itu. Oh iyalah, ini sebenarnya siklus kehidupan tubuh itu. Dia percaya. Dia percaya. Walaupun mereka nanti kalau sudah hidup jadi apa ya, jadi apa semuanya. Kan begitu tengok. Hari ini ada pokok mati tumbang, kemudian jadi repot, kemudian esok tumbuh lagi, itu tumbuh terus. Begitulah siklus hidup. Allah kata, coba kamu perhatikan. Apakah itu bertahan dengan sendirinya? Apa kamu pikir pokok pisang itu ada kehendak, ada kemauan? Untuk memastikan duriat generasinya tidak pupus? Allah kata, itu semua aku yang mengaturnya, aku yang menghendakinya, aku yang termasuklah kamu sekarang masih tegak, hidup, sehat, walafiat. Nanti kamu akan repot juga jadi tanah. Dan jangan kau pikir bila kamu jadi tanah, selesai. Itu bukan akhir segala-galanya. Itu awal. Itu sepadan untuk kamu masuk babak kehidupan baru. Mahamul hayat. Itu dia. Sehingga ada satu istilah analogi universal jamaah sekalian. Ada istilahnya ini analogi universal. Konsep ini digunakan dalam pelbagai kitab suci sebetulnya ya. Ya, tentulah Al-Quran sudah pasti. Dan Al-Quran paling banyak. Contoh-contoh analogi seperti analogi universal. Tadi dalam ayat telah saya bacakan tadi, surah Ar-Rum tadi. Jangan boleh rujuk lagi dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 5. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 5. Di sana pun ada. Atau surah, apa lagi? Surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 11. Banyak dalam Quran. Jadi sebagai bukti nyata bahawa akal manusia, sebagai bukti bagi akal manusia bahawa zat yang mampu, yang berkuasa menghidupkan bumi yang mati, tandus, kering, kerontang, gersang dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Tentu dia maha berkuasa membangkitkan manusia selepas kematiannya. Maksudnya apa ya Mas Kian? Secara mudah untuk kesimpulan awal, secara filosofis dan spiritual. Maaf, saya gunakan istilah ini karena ini yang kami pelajari dahulu, begitu pensarah mengajar. Secara filosofis dan spiritual, ini adalah tazkirah, ini adalah pengingat. Sesuatu yang mengingatkan kita bahwa di sebalik setiap yang berakhir atau kematian,
Selalu ada saja potensi untuk awal kehidupan yang baru. Saya ulangi. Kesimpulan untuk sementara, secara filosofis dan spiritual, ayat ini mengingatkan kita, memberitahu kita, ya ayat-ayat kau ni yang kita pelajari ayat sebelumnya itulah ayat 3, 4 dan sekarang 5 ni. Bahwa di sebalik akhir setiap kehidupan, pokok mati repot, binatang mati repot, atau apa aja lah, manusia mati repot. Di setiap penghujung akhir kehidupan yang terjadi kematian, pasti ada potensial untuk awal kehidupan yang baru. Pasti. Tadi saya nyatakan, sehingga kematian atau kehancuran fisikal bukan akhir segala, bukan akhir perjalanan kita. Justru kita telah memasuki fasa baru, kehidupan baru. Jadi ada transformasi kehidupan. Hidup, tapi kita sedang mentransform dengan alam lain, cara hidup yang berbeza, dan semuanya berbeza lah. Hidup di dunia dengan hidup di alam barzah, dan hidup di akhirat berbeza. Tapi tetap saja namanya hidup. Yang kita mungkin boleh memahami hanya hidup yang di sini. Siapa di sini berlakulah sunnatullahnya di sini. Di alam kubur ya kita yakin sajalah. Tapi akan seperti mana, akan seperti apa kehidupan seorang di alam kubur dan juga di alam akhirat bergantung, ditentukan oleh gaya hidupnya semasa di sini. Jika ada ungkapan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih wa yasharu ala ma mata alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan gaya hidupnya dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan cara kematiannya. Ingat, tadi saya silakan sedikit saja konsep tawabun yang selalu kita jawab pahala itulah. Sebab kita ni itulah. Jadi memang perlu kajian lebih lah. Dalam Quran ada istilah ajrun. Ajrun pun pahala juga. Ajrun pahala. Tawabun pun pahala. Jazaun baru balasan. Jadi jazaun ada, ajrun ada. Tapi kenapa sekejap Allah kata ajrun, pahala, sekejap Allah kata thawabun, pahala juga. Sedangkan Al-Quran tidak mungkin berfirman, Allah tidak mungkin berfirman dengan dua kalimat yang berbeza, melainkan maksud yang dikenakannya pun pasti berbeza. Nah, satu di antara kalau kita, ya tadi saya sebutkan, thawabun maknanya kembali. Jadi ibarat kita bercakap, berteriak di tempat yang ini gedung atau setiam atau apa dan bergema. Suara kita yang keluar berbuat energi itu menimbulkan resonan terhadap udara yang adanya, bentur dinding di sana, lalu kembali kepada kita. Kembalinya getaran suara, gelombang suara oleh dinding sehingga kita mendengar sebelah bergema. Itu nama thawabun dari segi bahasa. Jadi kita beramal, kita cakap hari ini, kalau cakap kita kotor, itu bergema. Ucapan kotor itu bergema, itu energi. Dan menimbulkan resonan terhadap sebelah dan dirakam oleh sistem alam semesta yang sangat canggih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dalam agama ini dicatat oleh Rokib, itulah, malaikat pencatat amalan itulah. Dan nanti akan kembali pada kita balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, itu sekarang direkodkan. Nanti di alam barzakh, ini rupanya. Itu jelas sekali dalam hadis, dalam kubur pun nanti amal soleh seseorang Allah jilmakan menjadi makhluk yang sangat cantik. Sehingga orang yang kubur ini terkejut ketika didampingi oleh makhluk yang sangat cantik, menawan. Dia tanya, awak siapa? Aku tak kenal awak lah. Ya, aku ni amalmu. Ada tu tajassus apa namanya? Tajassus
tajzidul a'mal, penjelmaan amal di alam kubur. Kalau soleh jadi cantik. Ya itu thawab tu macam tu. Jadi kita ini yang hidup, ucapan kita, perbuatan kita, gerakan tangan kita, mata kita memandang, telinga kita mendengar, bahkan hati kita terlintas niat. Kita sedang melukis ya mas Ken. Itu sedang melukis. Semua yang melakukan energi dan energi itu memantul dan nanti pantulannya akan kembali pada kita, bergemanya pada kita. Bergemanya kita, merasakan gemanya, nanti di alam kubur paling tidak. Itu konsep thawab itu seperti itu. Jadi tidak mungkin salah. Yang keluarnya baik, nanti pantulannya. Kata kita cakap, bergema. Tiba-tiba datang pada kita, tak mungkin. Kita boleh datang sini, marilah sini. Gemanya sampai pada kita, yo makan. Tak mungkin. Karena ini kerja gelombang memang begitu, kerja energi memang begitu, kerja nur memang begitu. Memang begitu. Jadi saya ulangi, karena ini kesimpulan awal ya, masih banyak uraian tentang ayat ini. Saya setelah buat nota, memang sengaja. Karena ayat-ayat apa kauniyah yang perlukan ulasan saintifik itu perlu lebih ya mas sekalian. Kalau iman kita hanya perlu aman tu bila sudah serahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Kita tak perlu fikir panjang-panjang. Jadi saya ulangi, secara filosofis dan spiritual, ayat ini mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap akhir kewujudan, kehancuran, akhir kehancuran, kematian contohnya, merupakan awal kehidupan yang baru. Dan itu yang tadi saya katakan, tahawulul hayat. Kita adanya transformasi kehidupan. Kita semua transform. Kita bukan mati hakikatnya. Hidup, kemudian bila kita mati, kita memulakan kehidupan baru. Ya, perpindahan kehidupan dunia, berpindah kepada kehidupan alam barzah, masa pembinaan itu, fase itu bukan kematian. Okeylah kematian. Tapi hakikatnya kita pindah kehidupan satu kehidupan yang lain. Kehidupan alam barzah hidup, pindah kehidupan di akhirat. Kita hidup aja. Itu Masya Allah. Luar biasa kalau kita kaji lebih jauh. Dan itu boleh dibuktikan. Saya ulangi, jangankan orang mukmin. Saintis kafir pun mengetahui benda yang hancur secara fisika tidak punya hak akhir perjalanannya. Pasti akan. Tapi mereka hanya melihat tadilah pokok hancur, reput, bertumbuh. Hanya itu saja. Sentiasa ada aja. Potensi hidup selepasnya. Itu saya, mudah-mudahan berkata Allah Subhanahu wa taala, ya benar-benar Allah jua, hilap kalau saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.